Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cicak. Siapa sih yang nggak tahu binatang yang satu ini? Cicak memang salah satu hewan yang sering banget kita jumpai di rumah. Dan cicak merupakan binatang pengganggu. Selain kotorannya yang banyak, cicak juga sering menempel dan masuk ke dalam makanan kita sehari-hari. Nah, maka hati-hatilah jika terdapat banyak cicak di rumah Anda. Pengen tahu mengapa kita mendapatkan pahala jika membunuh cicak? Yuk, mari kita bahas. Dikutip dari Atmago, dalam dunia ruqyah, cicak termasuk makhluk pembawa sihir dan harus dibasmi. Di dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan Jami' At-Tirmizi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membunuh cicak, maka pada awal pukulannya baginya ini dan itu satu kebaikan. Barang siapa yang membunuhnya dalam pukulan kedua, maka baginya ini dan itu satu kebaikan yang berbeda dengan yang pertama. Jika dia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka baginya ini dan itu kebaikan yang berbeda dengan yang kedua. Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunannya dari Saibah Maulah Al-Faqih bin Al-Mughirah bahwa dirinya menemui Aisyah dan melihat di rumahnya terdapat sebuah tombak yang tergeletak. Dia pun bertanya kepada Aisyah, wahai ibnu kaum mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini? Aisyah menjawab, kami baru saja membunuh cicak-cicak. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitahu kami bahwa tatkala Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, tak satu pun binatang di bumi saat itu kecuali dia akan memadamkannya, kecuali cicak yang meniup-niupkan apinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuhnya. Kitab Az-Zawaid yang menyebutkan bahwa hadis Aisyah ini sahih dan orang-orangnya bisa dipercaya. Nah, selain itu ternyata kita harus berhati-hati jika di rumah banyak sekali cicak. Untuk itulah mengapa hewan kecil melata bernama cicak ini disunahkan untuk dibunuh. Nah, oke guys, berikut akan kita bahas mengenai hikmah dari mengapa kita membunuh cicak. Yang pertama, kotoran dan bangkai cicak najis. Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama bahwa kotoran cicak dan juga bangkainya adalah termasuk najis, sehingga wajib dihindari dan dibersihkan jika mengenai badan, pakaian, atau tempat-tempat yang dipakai untuk beribadah. Wallahu alam. Cicak bisa menjadi media sihir. Mungkin pernah terjadi ada cicak yang tiba-tiba sudah mati mengering atau hangus, dan kita perlu waspada karena cicak ini termasuk hewan melata yang sering dijadikan media pembawa sihir. Banyak dari golongan jin yang menjelma rupa menjadi cicak untuk meletakkan racun sihir di rumah. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kami bahwasanya jin itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, jin yang selalu berterbangan melayang di udara. Yang kedua, jin dalam wujud hewan melata. Dan yang ketiga, jin yang mempunyai tempat tinggal dan suka bepergian. HR Tabrani Hakim Baihaqi dengan sanad yang sahih. Cicak mengandung bakteri Escherichia coli atau E. coli. Mikroba yang terkandung dalam cicak bisa menyebabkan sakit perut dan membahayakan kesehatan tubuh. Maka harus hati-hati jika ada makanan atau minuman yang kejatuhan kotoran cicak.
Jangan lupa menutup makanan dan minuman kita di malam hari, karena kita tidak pernah tahu ada penyakit apa yang masuk ke dalamnya, termasuk salah satunya jika cicak menjilatnya. Rasulullah bersabda, "Matikan lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu serta tutuplah bejana serta wadah-wadah makan dan minum kalian." HR Bukhari. Menyikapi hadis-hadis tersebut, sikap yang tepat dalam memahami perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sikap sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh sepenuhnya dengan berusaha mengamalkan sebisanya. Wallahu alam. Nah, sekian video dari DPB, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.